Ya, saya kira NU diidentikan dengan tradisional itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang buruk ya. Justru itu memang fakta kekuatan NU di situ. Kolaborasi dengan pemerintah karena masyarakat anggota NU, jamaah NU banyak yang petani, bagaimana isu soal distribusi pupuk? Sejauh mana peran NU selama ini? Kontribusi NU di mana? PR besar bagi kita semua ya. NU baik itu kultural maupun struktural adalah memastikan peran aktif NU di dalam menjaga demokrasi ini menjadi baik dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini Suara NU ditemani oleh narasumber hebat, anak muda NU yang menjadi peneliti dan kemudian sekarang menjabat sebagai Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Assalamualaikum Mas Badiul Hadi. Waalaikumsalam Mas Rahman. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa kali nih kita undang nih Mas? Berkali-kali. Alhamdulillah, karena peneliti di kalangan NU ini harus benar-benar dimunculkan. Karena seorang peneliti kan pasti Mas ya, ketika berbicara itu by data, by pokoknya semua by lah. By contekan. Oke, Mas Badiul Hadi, mungkin beberapa teman-teman kita di Suara NU, penonton Suara NU belum banyak yang mengenal. Mungkin bisa disampaikan dulu Mas Badiul Hadi ini sebagai Sekretaris FITRA nih aktivitasnya apa saja dan apa yang mesti apa kaitannya dengan NU dan lain-lain lah. Mungkin silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Rahman. Jadi kebetulan saat ini saya lagi aktif di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas FITRA. Tepatnya saya sebagai manajer pelayanan dasar dan GETSI. Di dalamnya ada kerja-kerja riset yang dilakukan oleh kami, terutama riset tentang kebijakan, terutama kebijakan anggaran di Indonesia. Nah, kami selama ini memang bekerja di banyak daerah dan itu bersinggungan juga dengan NU. Background, meskipun secara personal juga backgroundnya sebagai NU ya. Backgroundnya sebagai NU, tadi dikenalin tokoh muda NU, wah berat sekali nih ya, pelabelannya berat sekali. Ya dulu sempat di pengurus cabang NU juga ya, di lembaga Lakpesdam NU kayak gitu itu. Jadi memang secara personal juga punya latar belakang di situ dan saya kira meskipun saat ini jadi NU kultural ya, NU kultural, tetapi setidaknya kami sebagai kaum muda NU memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi di dalam proses pengembangan NU ke depan. Gitu. Apapun yang bisa kita lakukan tidak harus di dalam struktural, meskipun kultural, tapi kita harus juga berkontribusi untuk pengembangan NU itu sih. Oke, Mas Badi. Saya nggak apa-apa Mas panggilnya Mas Badi ya. Mas Badi, sekarang sejak era kepemimpinan Gus Yahya, NU punya visi dalam membangun perdamaian global. Selain soal itu, Gus Yahya juga melakukan banyak perubahan dalam konteks tata kelola organisasi NU. Nah, kalau Mas Badi sendiri sebagai NU kultural, melihat NU sekarang bagaimana Mas? Ya, saya kira ada ada perubahan ya, wajah baru NU yang coba dibangun oleh kepengurusan sekarang. Saya lihat juga bagaimana kemudian kerja-kerja di level global ini kayaknya menjadi prioritas ya untuk dilakukan, sehingga kemudian kalau kita lihat misalnya forum R20 dan yang lain-lain itu kan salah satu bentuk komitmen dorongan agar NU berkontribusi besar di dalam proses mewujudkan perdamaian dunia. Nah itu saya kira hal yang wajah baru yang mungkin beberapa periode kemarin NU masih berkutat di skala nasional ya, meskipun ada tipis-tipis di internasional, tetapi kayaknya di struktural sekarang di kepengurusan sekarang periode sekarang itu
lebih banyak kerja-kerja di level internasional kan kayak gitu, global. Nah itu saya kira satu gerakan baru yang coba didorong oleh kepengurusan sekarang, dan kami misalnya sebagai warga NU melihat ya senang saja ya bahwa ada upaya-upaya memperkuat peran NU di dalam mewujudkan peradaban dunia ya, perubahan peradaban dunia menjadi lebih baik, mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin ke seluruh wilayah belahan dunia misalnya kayak gitu. Saya kira itu kerja-kerja yang positif yang perlu didukung oleh semua elemen masyarakat, baik itu jamiah maupun jamaahnya. Saya kira kayak gitu sih. Wah, kalau udah ngomong istilah jamiah sama jamaah, ini udah kafah banget NU-nya. Nah, Mas Badi, beberapa hal yang juga sampai saat ini tidak bisa dilepaskan dari image NU, antara lain soal tradisionalis. Bagaimana kemudian memang kan kekuatan NU berada pada tingkatan di akar rumput itu ya, di desa-desa, di kampung-kampung. Bahkan mereka tidak tahu NU, tapi mereka ketika dengar NU ya saya NU. Karena kan bicara NU tidak NU kan amaliyahnya, misalnya soal kunut tidak kunut itu masih begitu. Jadi wah ini saya NU. Jadi NU tuh kadang-kadang bahkan maaf ya di Madura tuh katanya NU dianggap agama. Ya ini gurauan aja, tapi itu menunjukkan bahwa masyarakat kita di akar rumput itu sungguh sangat banyak, dan potensinya kalau misalkan diberdayakan ya pasti akan memberikan banyak perubahan untuk bangsa Indonesia ke depan. Nah mungkin pertanyaan saya adalah kenapa NU selalu punya image tradisionalis sebagaimana yang saya singgung tadi, dan apakah image ini konteksnya negatif atau positif? Mungkin bisa disampaikan sebagai kader muda NU yang juga terlibat dalam penelitian-penelitian bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ya, saya kira NU diidentikan dengan tradisional itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang buruk ya. Justru itu memang fakta kekuatan NU di situ. Bahwa gerakan-gerakan tradisional yang dibangun sejak NU berdiri itu saya kira memang menjadi kekuatan yang luar biasa, dan itu yang mampu menjadi penopang utama posisi NU sampai hari ini. Kan kayak gitu. Ketika kemudian pengurus besar PBNU sedang menggalakkan merubah peradaban wajah dunia melalui gerakan-gerakan global, di satu sisi NU kultural juga sedang berproses ya untuk bagaimana kemudian memperkuat posisi identitas ini gitu loh. Saya kira justru identitas tradisional ini perlu diperkuat meskipun di tengah derasnya digitalisasi ya, era digital misalnya, tetapi itu tidak menafikan bahwa posisi identitas itu adalah kekuatan yang luar biasa di dalam diri NU kan kayak gitu, karena memang NU lahir dari situ. Ya kan, NU lahir dari situ, dari pergerakan masyarakat sipil yang kemudian mencoba mendorong perubahan-perubahan sistematis di dalam struktur bermasyarakat kita maupun di dalam struktur negara. Nah itulah yang dilakukan, baik itu melalui mekanisme di jamiahnya maupun di jamaahnya. Nah itu saya kira hal yang sangat luar biasa sih. Jadi saya juga bangga ya, meskipun sebagai NU misalnya, sebagai warga NU saya bangga ketika NU diidentikan dengan gerakan tradisional itu, karena itu justru menjadi kekuatan dan itu yang membuat NU besar sampai hari ini misalnya kan kayak gitu. Dan basis itu misalnya ada di desa kan kayak gitu kan, meskipun di dalam pergeseran jumlah penduduk Indonesia misalnya ya, kalau kita lihat ada pergeseran yang tinggal di Indonesia di kota dan di pedesaan itu ada pergeseran, misalnya 56 itu sudah bergeser ke kota, kemudian 44 itu ada di desa. Tetapi itu penelitian Fitra. Ya, itu data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oh iya. Ya, data pendudukan jumlah penduduk Indonesia itu kan memang 56% itu tinggal di kota. Ya kan? Dan selebihnya baru di desa-desa. Nah itu saya kira ini. Tetapi yang 44 inilah kekuatan NU gitu ya. 44% ini yang menjadi kekuatan NU kan kayak gitu. Dan saya kira itu hal yang positif ya. Jadi kota lebih banyak ya Mas ya? Ya, karena kan memang tingkat urbanisasinya sangat tinggi.
ya kan, sangat tinggi. Makanya kalau kemarin misalnya banyak isu anak-anak muda dari desa pindah ke kota itu, ya memang situasinya kayak begitu. Itu tidak bisa dinafikan. Nah, justru pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian NU berperan untuk memperkuat posisi-posisi masyarakat kita, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Karena meskipun tinggal di perkotaan, kultur mereka juga tetap kultur tradisional. Ketradisionalannya itu masih dibawa kan, kayak gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi penting ya, PR besar ketika misalnya sudah tinggal di sektor perkotaan ini juga menjadi garapan kayak gitu. Iya. Jadi kalau dulu maaf ya, misalnya masyarakat kota di komplek itu, maaf misalnya antar tetangga itu tidak begitu saling kenal. Sekarang karena mungkin mereka dari desa ya menyadari itu, sekarang di komplek-komplek itu Mas kayak di kampung Mas. Guyub terus ya cukup ini ya, saling ya pokoknya kebersamaan, solidaritasnya cukup tinggi juga sekarang. Betul. Penelitian ngarahnya sekarang ke sana ya Mas ya. Iya. Nah, tetapi begini Mas Badi, yang mungkin juga bisa kita tanyakan ke Mas Badi kaitannya dengan tradisionalis tadi, yang mana ketika bicara tradisionalis maka bicara soal kekuatan ekonomi masyarakat desa, warga NU yang dianggap tergolong ya menengah ke bawah gitu. Nah, kalau dalam kajian Fitra sendiri, setelah banyak melakukan telaah terhadap situasi kondisi di masyarakat itu, sebenarnya warga NU itu seperti apa kondisinya? Silakan Mas. Saya mungkin akan coba melihat dari perspektif yang lebih ini ya. Misalnya dulu gini, beberapa waktu yang lalu Gus Yahya itu kan sempat selaku ketua umum kan sempat menyampaikan hasil survei yang dilakukan oleh LSI, ya kan, bahwa di situ dikatakan jumlah warga NU itu 56,9% dari total penduduk Indonesia. Artinya itu di angka 155,51 juta jiwa. Itu warga NU. Kalau menurut hasil survei ya, dengan tahun 2022 dengan populasi penduduk kita totalnya sekitar 275 juta kan kayak gitu. Nah, kalau kemudian misalnya kita lihat angka 56,9% tadi hasil survei itu ketika kita compare dengan jumlah penduduk Muslim Indonesia ya, yang beragama Islam itu kan posisinya itu jumlahnya menjadi 137,52 juta jiwa. Artinya memang sangat besar sekali. Dan ya, sangat besar sekali, dan ini menjadi kekuatan yang tadi luar biasa besarnya kan kayak gitu, sehingga wajar ya kalau kemudian di proses-proses elektoral kayak sekarang ini jadi rebutan kan kayak gitu kan. Itu yang saya ingin lihat pertama di situ. Nah, ini kemudian misalnya kalau kita lihat dari posisi itu seperti apa kondisi masyarakat kita, apakah memang benar gitu loh ketika jamaah NU ini berada di desa kemudian memang mayoritas mereka miskin. Nah, ini saya kira juga menarik ya kalau kita lihat data misalnya yang dirilis oleh BPS misalnya kayak gitu, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia itu kan 25 juta jiwa. 25,90 juta jiwa orang. Nah, persentasenya itu yang tinggal di perkotaan, penduduk miskin perkotaan itu 11,74 juta jiwa atau 7,29%. Kemudian penduduk yang miskin yang tinggal di pedesaan itu sebesar 14,38 juta jiwa. Nah, artinya apa? Memang mayoritas masih berada di desa kemiskinan itu. Artinya apa? Kalau kemudian tadi kita lihat sejarah panjang dan sampai hari ini posisi jamaah NU itu masih mayoritas di pedesaan, ya sangat mungkin potensi penduduk miskin di desa-desa itu warga NU. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga penduduk miskin yang ada di kota juga bagian dari warga NU yang pindah ke kota dan belum mampu
meningkatkan kesejahteraannya misalnya kayak gitu. Tetapi tidak sedikit juga misalnya warga NU yang berada di posisi ekonomi menengah kan kayak ke atas kan kayak gitu juga tidak saya kira juga banyak kan kayak gitu. Kan artinya gitu. Warga NU yang menjadi orang kaya, yang sultan juga banyak. Iya. Nah itu saya kira juga banyak sekali kan kayak gitu. Dan itu bisa dilihat dari potret-potret ya tokoh-tokoh apalagi sekarang bisa dilihat di sosial media bagaimana orang-orang NU, anggota NU, jamaah NU yang bukan kalau jamiahnya mungkin ya iyalah kayak gitu ya. Tapi kalau jamaahnya banyak juga jamiahnya masih di bawah ekonomi menengah ke bawah juga banyak kan jamiahnya kan kayak gitu. Nah, saya kira itu sih kalau kita bicara tentang positioning apakah memang warga NU itu didominasi ketika misalnya ngomong soal perdesaan terus didominasi miskin, saya kira memang perlu pengujian data ya, perlu pengujian data apakah seperti apa validnya, tetapi melihat global positioningnya saya kira ya kita tidak bisa menafikan posisi itu, tetapi saya kira juga banyak hal yang bisa kita lihat lebih dalam terkait dengan posisi data itu. Oke, dengan melihat potensi dari data yang dirilis BPS tadi bahwa dapat dikatakan warga NU masih ada di sana sebagai orang miskin misalkan, sebagai kelompok yang rentan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh struktural PBNU agar kemudian persoalan tadi bisa terurai gitu? Ya, saya kira banyak ruang yang bisa dilakukan oleh PBNU, banyak hal yang bisa dilakukan oleh PBNU terutama ya sebagai organisasi, sebagai jamiah kayak gitu. Terlebih kita lihat ya banyak program yang sedang didesain oleh pengurus besar di periode hari ini misalnya kayak gitu. Bagaimana misalnya bicara soal penguatan nelayan, penguatan petani sawit, yang itu kemudian penguatan ekonomi UMKM di pedesaan kayak gitu ya. Saya kira itu kan basisnya nanti di desa ya, basisnya di desa meskipun ada juga yang di perkotaan, tetapi saya lihat misalnya kayak nelayan itu kan mayoritas di wilayah perdesaan misalnya kayak gitu. Kemudian sawit juga sama kan kayak gitu. Nggak mungkin kan sawit ada di Jakarta kan, nggak mungkin juga gitu. Nah, saya kira ini juga kerja-kerja yang baik ya didesain oleh struktural PBNU untuk memastikan bahwa ada proses-proses penguatan ekonomi terutama ya masyarakat kita misalnya kayak gitu. Di satu sisi saya kira juga banyak lembaga-lembaga NU ya, tidak dalam posisi ini kan tidak harus pengurus harian PBNU yang melakukan itu ya, tapi organ-organ di dalam NU juga banyak sekali yang sudah berupaya untuk mengakselerasi proses peningkatan kesejahteraan jamaah NU terutama ya, atau warga NU atau anggota NU misalnya kayak gitu. Misalnya Lakbesdam juga melakukan kerja-kerja itu kan kayak gitu, dan lembaga-lembaga yang lain saya kira punya melakukan hal yang sama. Nah, potensi yang besar ini memang masih banyak bolongnya kan kayak gitu kan, masih banyak bolongnya. Misalnya pertanyaan sederhananya, gagasan-gagasan besar yang sudah didesain oleh PBNU, program-program besar itu apakah sudah dieksekusi atau belum? Iya. Ya kan misalnya kayak gitu. Apalagi ini sudah masuk tahun kedua ya proses kepengurusan PBNU misalnya kayak gitu, sejauh mana itu sudah dieksekusi kan, dampaknya seperti apa misalnya kayak gitu. Nah itu yang atau masih dalam konsep kan kayak gitu, itu kan pertanyaannya kan di situ kan. Nah saya kira menjadi penting untuk dilihat ke sana gitu loh, karena kalau kemudian itu hanya sebatas perencanaan kan akan jadi problem. Hanya rencana program yang tidak dieksekusi saya gitu. Misalnya kalau dilihat ya, kemarin saya coba lihat ada wira santri misalnya ya. Jadi PBNU itu punya program wira santri, menciptakan santri-santri pengusaha santri gitu. Targetnya itu kan 10.000 santri tahun 2024 ini misalnya kayak gitu. Nah itu seperti apa proses pelaksanaannya, seperti apa? Dan itu harus terlaksana ya, iya, karena kan? Saya yakin programnya kan memang ya baik ya. Betul betul. Nah misalnya kayak penguatan majelis wakil cabang misalnya kayak gitu kan, untuk proses-proses penguatan keluarga misalnya kayak gitu kan. Terus kemudian ada juga tadi soal nelayan ya,
kemudian soal program kampung nelayan 80 titik di seluruh Indonesia misalnya, penguatan itu seperti apa prakteknya kan gitu. Apakah itu tadi pertanyaan sudah dieksekusi atau belum, sudah dijalankan atau belum, atau itu masih dalam taraf perencanaan kan kayak gitu. Iya Mas, tapi kalau boleh saya sedikit menggambarkan program PBNU sekarang yang masuk ke level-level desa itu antara lain Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama yang dikerjasamakan dengan pemerintah ya. Nah, GKMNU ini salah satu salah satu tujuannya soal peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, kalau Mas Badi sendiri gimana melihatnya? Bisa nggak dengan satu program gerakan nasional kemudian PR-PR tadi itu bisa terurai? Ya, kalau kita lihat kebetulan saya juga mengikuti ya perkembangan program itu ya, Mas. Saya kira baik ya upaya yang dilakukan oleh pengurus besar NU berkolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat proses program itu. Misalnya tadi yang saya bilang salah satunya kan melalui penguatan MBC tadi. Iya, MBC. Ya kan, MBC kan gitu kan. Kalau salah satunya ruangnya kan di situ, selain menciptakan kader-kader ya, menciptakan kader-kader untuk itu. Tetapi memang kita harus melihat betul rincian kegiatannya kan kayak gitu. Berapa persen? Kalau misalnya ini untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat misalnya ya, perekonomian, sektor perekonomian, maka berapa persen sektor pertanian, sektor perekonomian yang digarap di program itu misalnya kan gitu. Kalau itu masih levelnya adalah penguatan sosial keluarganya misalnya, soal bagaimana mendidik parenting atau mendidik anaknya, terus yang lain-lain, sementara ekonominya proporsinya masih kecil di dalam program itu, saya kira juga akan menjadi tantangan tersendiri ya ke depannya sih. Karena kalau proporsinya besar, nah baru bisa kita. Nah, menurut Mas Badi, program pemberdayaan ekonomi yang seperti apa yang kira-kira bisa berpengaruh terhadap peningkatan rumah tangga masyarakat? Iya, saya kira kan memang banyak. Misalnya ya maksudnya konteksnya yang GKMNU itu. Ya, kalau di GKMNU misalnya kan masyarakat jamaah NU ini kan bisa dipetakan ya. Misalnya basisnya pertanian, kemudian nelayan, UMKM kan kayak gitu. Nah, di situ aja diperkuat misalnya diversifikasi usahanya kan kayak gitu kan. Misalnya yang nelayan perkuat nih ibu-ibu nelayan misalnya kayak gitu kan, untuk sehingga tidak hanya bergantung kepada suami yang mencari ikan di laut. Nah, tetapi ibu-ibunya diberdayakan karena ada kultur di masyarakat kita perempuan itu lebih telaten misalnya kayak gitu kan, misalnya gitu. Kemudian di sektor pertanian juga sama saya kira misalnya kayak gitu, penguatan itu. Nah, bagaimana kemudian akselerasinya banyak bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan pemerintah. Tidak hanya dengan pemerintah pusat ya, dalam posisi misalnya dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah provinsi, bahkan dengan pemerintah desa kan kayak gitu. Apalagi dengan kebijakan sejak lahirnya Undang-Undang Desa, saya kira ini menjadi ruang yang sangat besar bagi NU nih, ya kan? Kita bisa melihat misalnya alokasi dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui dari APBN itu kan sangat besar sekali angkanya kan kayak gitu. Misalnya kalau kita lihat datanya kan kayak gitu kan, atau kalau kita lihat datanya dari 2015 sampai 2024 ini kan 538,9 triliun anggaran yang dikucurkan ke desa. Meskipun itu kalau kemudian dibagi ke 75.000 lebih desa itu hanya sekitar 1 miliar per desa. Tetapi itu ruang kolaborasi yang bisa dilakukan oleh Jamiah NU dalam posisi ini, misalnya mendorong peran pengurus ranting. Ya kan, pengurus ranting, karena memberdayakan pengurus ranting ini kan selama ini juga menjadi PR tersendiri. Betul. Ya kan. Nah, mungkin selama ini cuma pada level MBC kan kayak gitu ya, mentok di situ. Sementara ranting ini kan banyak dinamikanya. Nah, bagaimana kemudian penguatan kapasitas pengurus ranting ini agar berkolaborasi dengan pemerintah desa, karena di APBDes misalnya anggaran pendapatan
dan belanja desa itu ada pos-pos anggaran yang itu bisa dikolaborasikan dengan masyarakat. Soal isu pemberdayaan, misalnya belanja pemberdayaan, belanja kemasyarakatan, itu bisa dilakukan kolaborasi dengan masyarakat. Nah, ormas seperti NU itu bisa masuk ke situ, kan kayak gitu kan. Nah, cuman kan problemnya kalau mau masuk ke situ harus memiliki kapasitas sumber daya yang baik, pengetahuan yang baik, literasi yang baik. Nah, seperti apa literasinya pengurus-pengurus ranting itu? Itu jadi pekerjaan tersendiri kan kayak gitu. Kan misalnya gerakan keluarga maslahat tadi itu kan kayak gitu. Seperti apa kapasitas teman-teman di bawah kan kayak gitu kan. Terutama di tingkatan ranting tadi. Iya, tingkatan ranting yang memang berada di grassroots. Bahkan dulu kan ada kelompok anak ranting, KAR kan, program KAR misalnya kayak Sekarang gitu. juga ada itu Mas. Iya, masih jalan. Kalau di struktural masih ada. Iya, masih ada misalnya kayak gitu. Tetapi sejauh mana itu dikelola benar-benar kan kayak gitu kan. Misalnya kami waktu di daerah di Lakusdam daerah itu punya pengalaman tuh pengembangan KAR berbasis masjid kayak gitu. Ya, tapi itu memang menjadi PR besar ya bagi misalnya pengurus besar NU ya terutama untuk mengoptimalkan peran ranting kelompok anak ranting itu dalam pemberdayaan ekonomi, karena justru mereka yang betul-betul berhadapan langsung dengan situasi itu kan gitu. Misalnya kolaborasi dengan pemerintah soal karena masyarakat anggota NU jamaah NU banyak yang petani, bagaimana isu soal distribusi pupuk, sejauh mana peran NU selama ini, kontribusi NU di mana? Kan kayak gitu kan. Kalau misalnya bicara soal itu, subsidi untuk misalnya untuk nelayan, ya kan, BBM untuk nelayan misalnya, peran NU di mana selama ini? Pertanyaannya kan di situ. Itu ruang yang bisa dimasuki oleh NU gitu loh, dengan mendorong kebijakan-kebijakan strategis itu bisa sebagai sarana untuk meningkatkan tadi kesejahteraan masyarakat, terutama sektor ekonominya, kan kayak gitu kan. Nah, ruang-ruang itu. Nah, kalau temuan Fitra sendiri soal kesadaran masyarakat dalam berserikat, berorganisasi, termasuk misalnya tadi di NU di tingkatan ranting atau di tingkatan MWC, sejauh apa Mas? Mungkin ada temuan Fitra soal kelompok-kelompok masyarakat sivil yang bergerak secara organik berdasarkan ya aturan yang memang sudah disampaikan, sudah didorong oleh yang lebih atasnya misalnya. Ya, saya kira banyak ya Mas. Misalnya pengalaman kami ketika mendampingi desa-desa misalnya kayak gitu, masih banyak. Ormas itu masih belum menjadi kelompok penting di dalam proses perencanaan. Bagi masyarakat tuh, yang ngomong masyarakat tuh. Iya, misalnya di dalam proses perencanaan penganggaran di desa misalnya, ormas itu belum menjadi penting. Gitu. Masih belum bahasanya pelibatannya masih sangat rendah. Nah, sementara kalau kita lihat nih ya, kalau kita misalnya clear di dalam struktural, ya kan kalau dengan jumlah desa hari ini misalnya 75.265 desa, artinya ada 75.265 ranting di Indonesia, ya kan? Dan itu bisa berpartisipasi, berkontribusi konkret di dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Yang itu bisa didorong melalui mekanisme itu kan kayak gitu kan. Kita punya kecamatan 7.277 kecamatan, artinya MBC kita banyak, ya kan? Tidak dilibatkan itu dalam konteks dia tidak diundang, tidak diajak ngobrol ketika ngerumusin soal APBD sebenarnya apa gimana? Ya, selama ini memang kalau pengalaman kami misalnya saya lihat ya di desa itu mereka tidak dilibatkan ya karena memang pertama bisa jadi ya kasusnya yang kita tahu pengurusnya nggak aktif ya, terus kemudian pemerintah desanya nggak tahu kayak gitu kan, terus kemudian secara organisasi juga tidak nampak kegiatannya misalnya kayak gitu kan. Nah, pemerintah desa kan akan melihat organisasi kayak NU itu yang kalau aktif itu dilibatkan, kalau enggak ya sudah kan kayak gitu. Apalagi kalau kemudian organisasinya nggak sehat kan kayak gitu kan, ada tapi nggak ada wujud keadami misalnya gitu. Yang potret seperti itu berapa persen Mas hasil temuan? Kalau misalnya dari kemarin ya kita dampingi di 140 desa ya misalnya kayak gitu. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Bahkan di desa itu kan selain ada pengurus ranting, ada kelompok anak ranting, ada ansor,
Iya. Ya kan? Banser. Banom, ada Banser, ada Fatayat, ada Muslimat. Banyak sekali organ NU di situ kan. Gitu loh. Nah, Kalau misalkan semuanya aktif itu luar biasa kan kayak gitu loh. dan ruh demokrasi di situ hidup ya. Ya, ruh demokrasi di situ hidup, proses pembangunan baik itu perekonomian maupun sosial politiknya bisa jalan dengan baik Itu di tahun situ. berapa Mas meneliti itu? Kami bergerak kan dari tahun 2017 itu. Ya 2017, 18, 19, 20 sampai sekarang kami masih mencoba melihat potret-potret itu dan memang masih sangat lemah. Nah, selain ya saya yakin ormas yang lain juga sama ya Mas ya. Sama mengalami situasi yang sama. situasi Tidak hanya NU sih. Karena tadi bicara soal kapasitas. Kapasitas struktural ya terutama ya. Di ranting misalnya kayak apa sih kan kalau di ranting itu kan tokoh-tokoh sepuh-sepuh yang dan kayaknya cuma NU yang masuk ke sana. dan ya, paling ya diundang tapi bukan atas nama pengurus ranting tapi tokoh masyarakat kayak gitu kan menjadi beda. Bukan organisasinya yang dilibatkan tapi personalnya. Nah, ini kan secara kelembagaan akan berbeda Mas di dalam posisi misalnya kontribusi kelembagaan. Ketika misalnya di tingkatan ranting, tingkatan desa itu nggak aktif, apa dampak yang mungkin bisa berpengaruh terhadap NU secara kelembagaan maupun bangsa secara keseluruhan? Iya, saya kira ketika kemudian misalnya pengurus ranting NU itu ndak aktif, ya jamaahnya ya cair banget gitu kan. Yes, apa ya, ndak bisa terkontrol kan kayak gitu kan. Ya. Itulah pentingnya harus aktif gitu. Iya, makanya kan kalau kita lihat kan salah satu ya cara kira teman-teman di struktural tuh sangat paham ya, maksudnya di PBNU, di wilayah, di PW, di PC itu sangat paham bahwa ya organisasi yang sehat itu kan organisasi yang memiliki administrasi baik. Ya kan? Makanya sekarang Mas PBNU itu Mas, misalnya PWNU itu memverifikasi PCNU. Sudah berapa kader mereka sekabupaten. Kemudian PCNU memverifikasi MWC. Nah MWC memverifikasi ranting. Ranting memverifikasi anak ranting. Yeah. Nah sekarang itu yang sedang dilakukan oleh PBNU. Karena tadi itu mungkin ya salah satu temuannya di atas aktif, di tengah aktif, tingkatan selanjutnya aktif tapi di bawahnya nggak aktif. Nah kalau Mas Badiul sendiri melihatnya gimana soal rencana yang sedang dilakukan oleh PBNU itu? Saya kira bagus ya, artinya penyehatan organisasi itu menjadi keniscayaan bagi NU. Ya, bagi NU itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, pemerataan kualitas sumber daya manusianya ini juga menjadi penting. Ya kan, kalau di level kabupaten, level provinsi, level pusat ini pasti rata lah ya, hampir memiliki kemampuan rata. Struktur yang lengkap. Iya, lengkap dan perangkat yang lengkap dan kemudian dari sisi kapasitas SDM-nya saya kira juga baik. Tetapi di ranting kan kita bisa lihat kan kayak gitu, terutama daerah-daerah pedalaman kayak gitu kan, daerah-daerah ini. Ini kan menjadi PR besar Mas kayak gitu, menjadi PR besar. Artinya penyehatan ini menjadi keniscayaan karena kita butuh NU hadir untuk melakukan perubahan. Isu tentang satu abad tentang peradaban itu, kalau kemudian strukturnya nggak sehat, ya nggak bisa Mas, ya kan? Meskipun masyarakat atau anggota NU itu akan bergerak dengan dirinya sendiri, membangun peradabannya dengan proses alamiah, tetapi struktur kan perlu hadir, ya kan? Struktur perlu hadir. Misalnya, apakah memang tidak bisa, misalnya PBNU atau sampai di level pengurus-pengurus di bawahnya mendorong di level desa juga punya sekretariatan yang baik kan kayak gitu kan, sebagai pusat pelayanan terhadap masyarakat kan gitu. Kantor PBNU ini kan tidak hanya untuk ngantor, ya kan, tapi ada fungsi pelayanan publik. Nah, kantor PBNU, kantor cabang, kantor MBC sampai kantor ranting itu juga penting untuk fungsi itu, pelayanan terhadap masyarakat. Kan gitu kan, tidak hanya untuk konsolidasi politik, tidak hanya untuk konsolidasi koordinasi pengurus rutinan, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana kalau saya membayangkan 75.000 ranting itu kalau bergerak ya kemudian membuka ruang pengaduan bagi masyarakat misalnya terhadap problem-problem yang mereka hadapi, terutama problem-problem tentang tata kelola di pemerintah desa misalnya kayak gitu. Itu sangat luar biasa perubahannya. Kan kayak gitu kan. Itu akan menjadi gerakan yang sangat
dahsyat kan kayak gitu. Termasuk dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkatan desa Mas ya. Betul. Karena kalau Mas Badil sendiri nggak tahu, kalau saya sih melihatnya potensi maaf ya, penyalahgunaan anggaran di desa juga tentu ada Mas ya. Iya. Kalau Mas Badil sendiri melihatnya gimana? Ya, dengan kucuran anggaran yang hari ini ya diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang jelas ya, dana desa, belum ada yang dari level kabupaten, ada alokasi dana desa dari APBD, belum bantuan keuangan dari provinsi, ya kan, belum dari kementerian teknis. Duit yang masuk desa itu sangat banyak Mas. Ya masuk ke desa itu. Masuk ke desa itu banyak. Bahkan kalau kita lihat misalnya beberapa desa itu duitnya di atas 3 miliar, 4 miliar kayak gitu. Itu duit yang sangat besar. Kalau itu tidak ada pengawasan, itu bisa berbahaya kan gitu. Misalnya kalau kita refleksi saat ini misalnya ada 800 sekian kasus korupsi di desa. Itu banyak loh Mas. Meskipun kalau dibandingkan dengan jumlah desanya sedikit ya. Tapi itu banyak. Kasus itu banyak. Dengan melibatkan hampir 900 orang perangkat desa yang terseret kasus korupsi misalnya kayak gitu. Itu kan luar biasa. Nah, kalau NU bisa memainkan peran pengawasan secara organisatoris, itu sangat luar biasa. Ada Ranting, ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat, itu semua digerakkan luar biasa, gitu loh. Dan mencegah kemungkaran. Iya, jadi mimpi untuk mewujudkan keadilan itu bisa dibangun melalui mekanisme itu. Mimpi mewujudkan kemakmuran itu bisa dibangun melalui mekanisme kolaborasi itu. Nah, akhirnya kita bahas soal korupsi nih Mas. Di tingkatan desa ya, terbaru apa yang bisa disampaikan ke kita dari informasi Fitra soal penyalahgunaan anggaran di desa-desa? Misalnya data terbaru apa Mas yang bisa disampaikan? Ya, saya kira memang tadi selain jumlah ya yang dirilis oleh KPK itu, misalnya data KPK itu bahwa ya korupsi saya kira ini akan mengalami peningkatan. Akan mengalami peningkatan kasus korupsi ini ketika kemudian peran serta masyarakat terutama jamaah NU dalam posisi ini, karena kita lagi di podcastnya NU ya dan tadi gerakan tradisional NU ya yang memang masih banyak di desa itu tidak berfungsi dengan baik pengawasannya, itu akan menjadi kasus korupsi ini akan meningkat tajam ke depannya, saya kira kayak gitu. Nah, poin pentingnya adalah bagaimana kemudian NU sebagai jamaah maupun jamiyah itu harus hadir melakukan proses-proses tadi pengawasan ya, memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa misalnya itu dilakukan secara baik, transparan kan kayak gitu kan. Nah, itu saya kira sangat-sangat luar biasa kan kayak gitu. Terutama apabila kemudian prinsip-prinsip di dalam Mabadi' Khairul Ummah itu sebagai konsensus bersama hasil muktamar di Magelang itu dijalankan oleh PBNU, dahsyat sekali itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kan selama ini memang ruhnya dibangun melalui mekanisme Mabadi' Khairul Ummah itu kan, sistem itu. Nah, pertanyaannya sekarang seperti apa pelaksanaannya kan kayak gitu kan. Karena itu saya kira konsepsi yang luar biasa dahsyat itu. Kalau dijalankan kan kayak gitu. Bicara tentang keadilan, bicara tentang saling gotong royong, saling tolong menolong, bicara tentang bagaimana keadilan dilaksanakan kan kayak gitu. Wah, luar biasa nih. Ternyata sedalam ini ya kita ngomongin NU di desa. Iya. Dan peranannya hampir sama dengan di tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi ya. Bahwa soal demokrasi di sana harus hidup untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan tidak ada penyalahgunaan anggaran. Betul. Di sana. Saya kira memang ini Mas Roman, bahwa ruang-ruang politik di desa itu ya tidak ada salahnya juga misalnya kader-kader NU bermain maksudnya mengambil peran itu, misalnya jadi kepala desa, jadi anggota BPD, jadi perangkat desa. Itu bukan hal yang tabu gitu loh, karena memang yang penting mekanismenya sehat saja kan di situ kan, ikuti prosedur yang ada. Nah, kader-kader NU baik yang ada di terutama yang muda-muda di Ansor, di Fatayat, saya kira tidak ada salahnya juga. Harus mengambil peran di situ misalnya ikut berpartisipasi di dalam proses politik di desa. Dan sekarang juga saya lihat banyak. Misalnya kayak kemarin di Kalimantan Barat itu ada pengurus Ansor jadi kepala desa dan itu juga melakukan menghadirkan perubahan yang signifikan misalnya kayak gitu.
beberapa kader PMI sudah ada sih yang jadi kepala desa. Misalnya kayak gitu, betul. Cuma memang kalau dilihat dari jumlah ya belum banyak. Sebanyak yang jadi DPR ya. Iya, paling masih 0,0 sekian % dari 75.000 desa itu kan. Nah itu kan tantangan ini. Ini kan? saya membayangkan ketika setiap desa itu proses demokrasinya berjalan. Maju bangsa kita Mas ya. Iya pasti. Karena kan begini, kenapa kalau saya memaknai sederhana ya, kenapa struktural NU itu ada di semua level ya karena mereka mengambil peran di masing-masing level. Kan kayak gitu kan. Mereka diberi kewenangan bahkan NU ini kan sangat luar biasa ya memberikan kewenangan terhadap strukturalnya kan kayak gitu kan. Bahkan di level ranting diberi kewenangan yang luar biasa untuk menjalankan ide-ide, inovasi, kreativitas kan kayak gitu. Nah, tinggal bagaimana itu dikuati kan kayak gitu. Nah, tadi sistem Khairul Ummah itu yang saya kira menjadi tantangan ya untuk dijalankan kan kayak gitu. Karena itu konsepsi yang kita sepakati bersama, tinggal kita eksekusi meskipun tadi banyak juga lembaga-lembaga sudah melakukan itu. Ansor juga sudah mulai bergerak saya lihat di level desa juga kan misalnya kayak gitu. Saya kira itu hal yang positif. Oke, Mas Badi, tidak terasa nih obrolan kita sudah mengkerucut ke yang agak sedikit sensitif tadi ya, korupsi di level-level desa dan mudah-mudahan kader-kader NU bisa mengawal ya di pemerintahan desa biar tidak terjadi. Oke, sebagai penutup Mas Badi, mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat NU, ke Nahdien yang ada di akar rumput kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi, pengawasan pemerintahan dan yang paling penting dalam menghidupkan proses demokrasi kita di level desa itu seperti apa? Ya, poin penting yang pengen saya sampaikan adalah yang pertama bahwa sumber daya di desa itu bisa dimaksimalkan untuk penguatan organisasi maupun jamaah NU, terutama sumber daya ekonomi kan kayak gitu. Saya kira itu bisa dilakukan kerja-kerja kolaboratif di desa untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada itu untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan bersama. Itu yang saya kira menjadi penting. Yang pertama dari sektor itu. Bahwa kemudian ada sektor nelayan, sektor pertanian, ya, itu sumber-sumber daya yang memang bisa dioptimalkan oleh jamiah ya, oleh organisasi NU di level desa di ranting misalnya untuk memperkuat kerja-kerja ekonomi di situ. Misalnya kemudian dari sisi politik di desa, demokrasi di desa misalnya, saya kira teman-teman sudah melakukan banyak diskursus tentang demokratisasi desa ya. Tinggal bagaimana kemudian ruang-ruang itu betul-betul dimanfaatkan. Misalnya tadi bukan hal yang tabu ketika kemudian kader-kader NU berproses di dalam konstelasi misalnya menjadi kepala desa, menjadi anggota BPD dan perangkat desa. Karena hal itu menurut saya baik-baik juga kan kayak gitu untuk ini, karena politik di desa itu harus dikonsolidasikan dengan baik untuk mewujudkan kemaslahatan. Kan di situ poinnya. Dan yang terakhir saya kira PR besar bagi kita semua ya, NU baik itu kultural maupun struktural adalah memastikan peran aktif NU di dalam menjaga demokrasi ini menjadi baik dan selalu sehat kan kayak gitu kan. Itu yang saya kira poin yang tidak kalah penting, dan gerakan Islam rahmatan lil alamin di level global ini harus jangan sampai kemudian mengabaikan kondisi jamaah NU di grassroots kan kayak gitu. Itu yang menurut saya paling penting, bahwa euforia saat ini ya begitu, tetapi jangan sampai dilupakan ya anggota NU yang tadi tradisional tadi itu. Karena dengan tradisional itu saya kira kita membangun peradaban dunia. Amin. Dengan tradisional itu, dengan identitas tradisionalitas NU itulah kemudian NU mampu hadir sampai hari ini dan menghadirkan perubahan-perubahan peradaban-peradaban baru di dunia. Saya kira itu. Terima kasih banyak Mas Badiul Hadi. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Mas Badiul Hadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sukses terus, amin, sehat. Amin. Yang paling penting sehat, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan kader muda NU yang satu ini dan mudah-mudahan beliau tidak bosan untuk kita undang. Siap. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.